Sobat Donghua, Tara Tatara, merapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Situs Lingfengtang terletak di sebuah kota kecil di belakang Lingfengtang. Lingfeng Dabi tahunan, meskipun bagi dunia luar, hanya kompetisi internal rumah tangga kecil, tetapi bagi siswa Lingfengtang, ini jelas merupakan masalah besar. Karena itu, 3 hari sebelumnya, semua orang mulai merapikan dan mendandani alun-alun. Seluruh lapangan penuh dengan bunga dan pohon, dan semua orang mengenakan gaun yang baru dibeli, hanya menunggu untuk menunjukkan bakat mereka di Dabi dan memenangkan perhatian semua orang. Nama Li Lingfeng sangat keras, dan dia benar-benar memiliki pencapaian besar dalam ledakan kendo, jadi muridnya sangat banyak, dan ada lebih dari 3.000 siswa di seluruh Lingfengtang. Di pusat kota Jiuxiao City, tidak ada kemungkinan memiliki alun-alun besar, dan untuk kompetisi, 6 cincin dibangun di alun-alun, dan ruang terbuka bahkan lebih kecil. Karena itu, saat permainan mendekat, seluruh kota kecil sudah penuh sesak. Para siswa yang lebih baik dikelompokkan bersama dalam 2 atau 3 dan sangat senang mengobrol. Namun, suasana yang sangat harmonis dan hidup ini, ketika Chu Xingyun memegang Li Yer di tangannya dan melangkah ke alun-alun kecil, langsung hancur. Sebagai cucu perempuan favorit Lingfeng Jianhuang, Li Yer dapat dikatakan sebagai putri kecil di Lingfengtang. Kaisar Wu Realem adalah dunia yang paling berbeda dan paling kacau. Sebagai Kaisar Wu, kesenjangan dalam kekuatan jauh dari sama. Kaisar terkuat, mirip dengan prajurit raksasa, dapat membunuh sebagian besar kaisar biasa dalam hitungan detik, dan bahkan memiliki hubungan intim dengan kaisar. Kaisar Wu yang paling lemah, meskipun masih 100 kali lebih kuat dari Nirvana, mungkin tidak dapat menahan pukulan penuh dari kaisar lainnya. Meskipun Li Lingfeng hanya memiliki 1000 tahun ilmu pedang, tetapi keberuntungannya baik, dan dia telah diwarisi oleh generasi ke-36 dari pedang ledakan. Generasi ke-36 dari Sword Sovereign adalah orang ke-36 dalam sejarah umat manusia yang memperbaiki Sword Dao hingga batas untuk mencapai keberadaan Kaisar Zun. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkan dengan prajurit raksasa, itu juga karena Li Lingfeng hanya berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan jika dia hanya berlatih selama ribuan tahun, dia sudah bisa mengalahkan sebagian besar Kaisar Wu dengan pedang angin ledakan. Bayangkan betapa tingginya Li Yer sebagai cucu perempuan favorit Li Lingfeng. Selama mereka bisa menyusulnya dan menjadi cucu mertua Li Lingfeng, adalah mungkin untuk mendapatkan warisan generasi ke-36 dari penghormatan pedang angin ledakan. Terlebih lagi, Li Yer sendiri juga sangat berantakan. Meskipun kecantikan Li Yer belum sepenuhnya mekar karena usianya yang masih muda, itu sudah indah. Setelah menunggunya tumbuh, saya percaya itu tidak akan lebih buruk dari ibunya, salah satu dari 3 keindahan Zongzu. 10.000 langkah ke belakang mengatakan bahwa properti keluarga Li Lingfeng saja sudah cukup untuk membuat mata semua orang hangat. Terlepas dari properti lainnya, real estate Lingfengtang, dengan luas tanahnya yang besar, memiliki penilaian lebih dari 300 miliar yuan. Terlebih lagi, Lingfengtang ini bukan penyelesaian, bukan real estate, dan kemampuan untuk menghasilkan uang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Lebih dari 3.000 siswa, biaya kuliah tahunan setiap siswa adalah 1 juta batu roh, biaya optik, Li Lingfeng menghasilkan 3 miliar setahun. Oleh karena itu, Li Yer selalu menjadi mata panas bagi semua orang. Jika itu tidak dilarang oleh Lingfeng Wu Huang, Li Yer harus penuh sesak. Tapi adegan hari ini secara langsung mengejutkan semua orang. Li Yer, yang selalu lincah dan imut, tetapi tidak pernah menghubungi bocah itu, mengambil lengan seorang pria dengan intim dan berjalan ke alun-alun dengan gembira. Bukan hanya siswa yang terkejut, tetapi bahkan Lingfeng Wu Huang yang baru saja tiba agak konyol. Kapan cucu bayinya dan seorang anak lelaki berjalan sangat dekat? Kapan mereka bertemu? Kenapa dia tidak tahu sama sekali? Kaisar Lingfeng Wu Feng bersiap untuk pergi, menarik Li Yer menjauh dari bocah itu, tetapi mengerutkan kening dengan tajam. Setelah menumbuhkan pedang angin ledakan selama lebih dari 1000 tahun, Kaisar Lingfeng terlalu akrab dengan angin ledakan 13 pedang. Ketika dia terbiasa dengan itu, dia melihat bahwa Chu Xingyun tidak benar. Memegang Li Yer di tangan, meskipun setiap langkah Chu Xingyun alami dan terkoordinasi, tidak ada perbedaan dari orang-orang di sekitarnya.
Tetapi di mata Li Lingfeng, dia hanya merasakan bulu-bulu dingin di belakang lehernya berdiri, tak terkendali, dan lapisan-lapisan bulu angsa. Chu Xingyun melangkah keluar dalam satu langkah, lengannya secara alami melambai ke depan, dan kemudian mengayun kembali. Ini adalah gerakan yang semua orang akan miliki ketika berjalan. Namun, Li Lingfeng dapat menjamin bahwa ini jelas merupakan metode pick and sword yang terlalu standar. Jika Anda mengambil penggaris untuk mengukurnya, kesalahan pasti dalam milimeter. Bukan hanya lengan, langkah kaki, gaya tubuh, semuanya seperti ini. Menonton Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, kemana arahnya, ini jelas memegang wanita cantik di tangan, menari dengan pedang. Tapi yang paling mengejutkan Li Lingfeng adalah bahwa itu jelas tarian, tapi itu terlihat terlalu polos, terlalu tenang, terlalu biasa. Jika bukan karena mereka yang memiliki ledakan besar dan kendo, mereka tidak akan melihat perilaku Chu Xingyun, perbedaan dari orang biasa. Belum lagi Anda belum berlatih kendo ledakan, dapat dikatakan bahwa mereka yang berkultivasi dangkal tidak akan pernah melihatnya. Eksistensi seperti Li Lingfeng hanya mengandalkan kultivasi 1000 tahun dan pengalaman untuk melihat semuanya secara instan. Lingfeng Tang, kapan kamu memiliki bakat seperti itu? Kenapa dia tidak menemukannya sebelumnya? Tepat ketika merinding Lingfeng Wuhuang menyebar lapis demi lapis, sebuah suara rendah terdengar di sampingnya. Gadis ini terlalu gegabah, dan dengan cepat meninggalkannya. Ayah Li Yer yang juga merupakan salah satu cucu lelaki Li Lingfeng yang hebat. Sebagai penghidupan lebih dari 1000 tahun, hampir semua orang adalah cucu-cucunya. Mendengar suaranya, seorang wanita muda yang cantik berdiri dan siap untuk menarik Li Yer pergi. Melihat adegan ini, Li Lingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Duduk dan jangan bergerak. Sebagai leluhur keluarga, setiap kalimat Li Lingfeng adalah keberadaan kekaisaran. Selama dia berbicara, semua orang harus patuh. Bukan hanya karena kekuatan Li Lingfeng itu. Kakek mereka, juga disebut leluhur Li Lingfeng. Siapa yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan leluhur? Itu sama sekali bukan kesalehan anak, langsung dikeluarkan dari keluarga. Namun, meskipun tidak ada yang berani melanggar perintah leluhur, semua orang sangat bingung dan tidak mengerti mengapa leluhur berhenti. Adalah leluhur yang mengeluarkan perintah pembatasan yang tidak mengizinkan siapapun mendekati Li Yer sesuka hati. Menatap Chu Xingyun ragu-ragu, pemuda ini memang sangat tampan. Dari segi penampilan, sosok, dan temperamen, dia pasti naga dan phoenix di antara orang-orang, tetapi wilayahnya hanya langit yang berat. Seorang prajurit yang baru berusia 20 tahun dan hanya memiliki yin dan yang, mengapa dia harus memegang lengan Li Yer? Mengapa patriark menyetujui hal ini? Di bawah tatapan para junior, Li Lingfeng tidak peduli tentang mereka, dan matanya terkunci erat pada tubuh Chu Xingyun. Sambil mengerutkan kening, tangannya menggosok-gosok bulu angsa di lengannya. Bagaimana dia melakukannya, itu terlalu berlebihan. Mungkinkah bahwa dia adalah Kaisar Zun yang bereinkarnasi? Kejutan Li Lingfeng bukan tanpa alasan. Dia telah berlatih kendo selama ribuan tahun, dan dia belum mencapai level yang dia lihat pada seorang pria muda di usia awal 20-an. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Yang paling penting adalah keadaan Chu Xingyun adalah apa yang telah ia pelajari dengan susah payah selama ribuan tahun, tetapi ia selalu tidak terlihat. Pedang manusia. Menurut catatan dalam warisan generasi ke-36 Jianzun, kombinasi manusia dan pedang, tidak ada cara untuk menang. Kesatuan manusia dan pedang adalah satu-satunya cara untuk mencapai martabat kaisar. Orang yang tidak dapat menyatukan pedang dan manusia tidak dapat mencapai kaisar. Tetapi bagaimana kita dapat mencapai kesatuan manusia dan pedang? Tidak ada deskripsi terlalu rinci dalam catatan, kecuali kerja keras. Tidak ada jalan lain. Selama ini, Li Lingfeng juga berpikir begitu, jadi dia bekerja keras setiap hari pada pedang ledakan, tetapi milenium berlalu, pedang manusia yang disebut bersatu, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dari sekarang hingga sekarang, Li Lingfeng telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan ia telah menguasai semua 3000 keterampilan unik Blessed Sword Dao. Tetapi bagaimana mencapai kesatuan manusia dan pedang, ia menjadi semakin bingung, sama sekali tidak bisa merasakan petunjuk apapun. Li Lingfeng awalnya berpikir bahwa apa yang disebut persatuan pedang manusia hanya dapat dicapai setelah 2 atau 3000 tahun kerja keras. Namun, Chu Xingyun mematahkan idenya, hanya di awal usia 20-an, ia telah mencapai kesatuan pedang.
Adapun ranah, ini benar-benar yang paling tidak layak disebut ke Ling Feng Wuhuang. Bagaimana dengan Yin dan Yang? Meskipun ini adalah langkah atau bahkan beberapa langkah lebih lambat dari para jenius itu, tidak masuk akal sama sekali. Prospek sesaat tidak memiliki kegunaan atau makna. Di mata orang-orang biasa, Chu Xingyun lebih lambat 3 atau 4 tahun daripada para jenius lainnya. Tetapi dalam pandangan Li Lingfeng, apakah itu lama antara 3 dan 4 tahun? Bagi seorang jutawan, apakah selisih $1 adalah selisih? Sebaliknya, pedang manusia Chu Xingyun bersatu, tetapi mereka di depan orang-orang jenius yang disebut yang tidak tahu berapa tahun. Ini adalah hal yang paling mendasar dan penting. Mengapa satu Kaisar Wu membunuh Kaisar kedua? Kesenjangannya adalah tautan yang mirip dengan kesatuan pedang manusia. Dengan bantuan pedang ini saja, Chu Xingyun memiliki kualifikasi mutlak untuk berjalan bersama Li Yi'er. Li Lingfeng telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dengan 20 tahun sebagai satu generasi, keluarga Li telah mewarisi lebih dari 50 generasi darinya. Meskipun Li Yi'er adalah cucu kesayangannya, cepat atau lambat dia akan menikahi seseorang. Meskipun Li Yi'er masih muda, itu juga baik untuk menumbuhkan perasaan sekarang. Dia tidak memiliki pendapat tentang cucunya seperti Chu Xingyun. Namun, melihatnya dengan cara ini, meskipun terlihat seperti pedang manusia, Li Lingfeng belum benar-benar melihatnya, jadi saya tidak terlalu yakin. Dalam sesaat berpikir, Li Lingfeng menoleh dan membisikkan beberapa kata. Dapatkan penjelasan Li Lingfeng, seorang pria tua berambut putih mengangguk dengan hormat, lalu dengan cepat berjalan pergi. Meskipun di permukaan, pria tua itu berambut abu-abu, kerutan di wajahnya lebih parit, sangat tua. Li Lingfeng tampan, seperti paman dewasa di usianya yang 30-an. Namun pada kenyataannya, usianya kurang dari fraksi Li Lingfeng. Di sisi lain, ditarik oleh Li Yi'er, Chu Xingyun tiba di kursi dekat cincin. Baru saja Li Yi'er tidak bertemu Chu Xingyun. Faktanya, dia menunggu lama di dekat halaman Chu Xingyun. Tampaknya itu adalah sebuah pertemuan. Sebenarnya, itu adalah khayalan yang sengaja dibuat oleh Li Yi'er. Si Zizi duduk di kursi berdampingan dengan Chu Xingyun, Li Yi'er hanya merasa bahwa seluruh orang sangat senang dan terus berbicara dengan Chu Xingyun, bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Satu orang menyukai yang lain, dan yang satu dapat benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat wajah Chu Xingyun, sosok Xin Chang, dan mencium bau yang enak darinya, Li Yi'er benar-benar menyukainya. Akhirnya, di atas ring, seorang lelaki tua berambut putih mengumumkan dengan keras bahwa Ling Feng Tang Dabi tahun ini secara resmi dimulai. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, 6 penantang dan penantang utama tahun ini tidak bebas untuk mendaftar, tetapi ditunjuk oleh Ling Feng Tang. Chu Xingyun tidak merasa banyak tentang apa yang disebut peraturan baru, setelah semua. Dia belum berpartisipasi dalam Ling Feng Tang sebelumnya. Tetapi bagi siswa lain, ini lebih membingungkan. Ling Feng Tang ini adalah merek lama milenium. Aturan Dapion tidak berubah selama ribuan tahun. Bagaimana perubahannya tahun ini? Segera 3 juara utama Tianbang terpilih. Adapun kandidat untuk 3 kontestan utama, semua siswa bahkan lebih bingung. Bukankah ini 3 besar tahun lalu? Dalam hal ini, mengapa mengubah aturan? Diragukan, 3 platform utama dari daftar bumi, 2 kontestan pertama juga dipilih. Tanpa diduga, itu juga 2 teratas dalam daftar tahun lalu. Adapun pemimpin ketiga, jika tidak diharapkan, itu harus ketiga dalam daftar tahun lalu. Sementara semua orang diam-diam menebak, pria tua berambut putih, heran dengan langit, dengan datar berkata. Pemimpin biro ketiga dalam daftar bumi Chu Xingyun. Mendengar pengumuman ini, adegan itu tiba-tiba gempar, siapa Chu Xingyun? Kenapa dia pemain ketiga? Li Yi'er, khususnya, berdiri kaget, wajahnya tidak bisa dipercaya. Chu Xingyun juga sedikit terkejut bahwa dia menjadi pemimpin dari cincin ketiga, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia akan pergi ke cincin itu cepat atau lambat. Setelah 10 tahun bekerja keras di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun juga membutuhkan pertempuran untuk menguji pencapaian kultivasi dalam 10 tahun terakhir. Lihat apakah 10 tahun kerja keras ini benar-benar meningkatkan praktik pelatihan kendo selama 30 tahun. Menggosok rambut Li Yi'er dengan ringan, Chu Xingyun berkata dengan lembut. Oke, kamu duduk di bawah, aku akan bertemu mereka.
Li Yer mengangguk dengan cerdik, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak Chu yang terbaik." Kakak Chu bersorak. Mengencangkan pedang yang menebas di pinggangnya, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju cincin. Berjalan sampai kering, Chu Xingyun berbalik dan menghadap penonton, menunggu dengan tenang. Melihat Chu Xingyun di atas cincin, Li Lingfeng juga khawatir bahwa dia terlalu mudah untuk dikalahkan, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, jadi di antara sedikit gerakan bibirnya, sebuah suara dikirim ke pria tua berambut putih itu. Menerima keputusan Li Lingfeng, pria tua berambut putih itu tertegun lebih dulu, tetapi kemudian berteriak, "Cincin ketiga, penantang pertama Lika." Mendengar nama ini, semua orang bingung, siapa Lika? Apakah Ling Feng Tang memiliki orang ini? Berbicara, Ling Feng Tang benar-benar tidak memiliki orang ini. Lika berusia 16 tahun ini. Alam adalah surga keenam Yin dan Yang. Dia adalah sepupu Li Yer. Itu untuk memaksa keluar kemampuan Chu Xingyun, tetapi tidak bisa benar-benar mengalahkannya, maka secara alami keluarganya lebih dapat diandalkan. Sebelum menjabat, pria tua berambut putih itu menjelaskan beberapa kata kepada Lika, dan kemudian dia memakai cincin itu. Melihat Chu Xingyun, yang ada di udara, Lika dinodai untuk sementara waktu. Yaitu untuk memaksakan kemampuan sejatinya, tetapi tidak bisa benar-benar mengalahkannya, bagaimana cara melawannya. Mengenai Chu Xingyun, yang hanya memiliki langit yin dan yang berat, Lika benar-benar tidak memperhatikannya, apalagi pikiran. Belum lagi bahwa ranah lebih tinggi dari 6 ranah Chu Xingyun. Bahkan jika semua negara sama, Lika juga memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Chu Xingyun di tempat. Bagaimana pembelajaran inti yang sebenarnya, hal-hal inti yang nyata, dapat dipelajari di ruang kuliah. Inti dari Blast Kendo hanya tersentuh oleh garis keturunan keluarga Li. Ledakan angin dan ilmu pedang sejati selalu dilewati dari dalam keluar. Sangat disayangkan bahwa hari ini Lika ditakdirkan untuk hanya menjadi foil, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya, dia akan kalah. Chu Xingyun terkejut ketika dia melihat gigi Li Keju yang merendahkan dan menggertak. Tapi apakah ini permainan perayaan? Butuh begitu banyak kepahitan. Melihat ekspresi polos Chu Xingyun, Lika menjadi semakin jijik. Dia telah memutuskan secara rahasia bahwa setelah beberapa saat permainan akan dimulai, dia akan memberi Chu Xingyun kerja keras, biarkan dia melihat darah, dan kemudian mengakui kekalahan, jika tidak, dia tidak bisa menghilangkan hatinya. Pria tua dengan rambut putih secara pribadi menjabat sebagai pengawas cincin ketiga. Oke, tolong kirim pedang dari kedua sisi. Mendengar perintah itu, Chu Xingyun dengan lembut menggenggam gagangnya, perasaan yang sangat akrab, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya. Dalam milenium terakhir kehidupan terakhir, Chu Xingyun memiliki banyak senjata ajaib, tapi yang menemaninya paling lama adalah pedang. Meskipun pada dasarnya tidak perlu memotong pedang udara untuk bertarung, tetapi tidak pernah meninggalkan sisinya. Melihat kedua belah pihak mengeluarkan pedang mereka, pria tua berambut putih itu berteriak lagi. Terpesona. Menghadapi perintah kedua dari pria tua berambut putih, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan mengambil jari kedua di tangan kirinya sebagai taktik pedang, dan dengan lembut menghapusnya dari pedang. Dengan jari bersilang, pedang seni bela diri Chu Xingyun melekat pada pedang di tangannya, dan seluruh pedang ditebas, memancarkan lampu hijau. Cahaya tidak kuat atau cantik, tetapi sangat lembut, terlihat sangat lembut dan nyaman. Di sisi lain, Lika berbeda, memegang kaisar 3 butir, melekat pada Wuling, dan Jin Guang tiba-tiba pergi. Di antara angin emas yang meraung, aliran udara seperti ular emas berputar-putar di sekitar tubuh pedang. Wow! Keren! Melihat pedang kerajaan di tangan Lika, semua orang kagum dengan iri. Hebat, memang agung, pedang kerajaan ini penuh cahaya, dan itu benar-benar menarik angin ke ekstrim. Tapi menghadapi ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi sayangnya pedang ini. Tidak hanya Chu Xingyun, Ling Feng Jianhuang juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Semakin banyak cahaya yang bersinar, semakin menunjukkan bahwa kontrolnya buruk, energinya hilang, dan dayanya berkurang. Hanya seperti Chu Xingyun, mengendalikan setiap jejak energi hingga batasnya, akan terlihat membosankan. Jika pedang kaisar ular ini mencapai tangan Li Lingfeng, itu tidak akan bersinar, tetapi itu akan dilapisi dengan film emas pada tubuh pedang, dan aliran udara ular berputar-putar di sekitar tubuh pedang. Semakin brilian, semakin membuktikan bahwa pengguna tidak dapat mengendalikannya.
Melihat kedua belah pihak sudah siap, pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya. Permainan dimulai. Kata-kata pria tua berambut putih itu baru saja jatuh, dan Li Kebiao melompat keluar seperti anak panah. Pedang Kaisar Ular bersinar dalam cahaya, menyembur ke arah Chu Xingyun sebagai peti. Ho! Di angin yang tajam, Chu Xingyun hanya bisa menghindarinya dengan melesat menghindarinya. Ini bukan masalah kekuatan. Pedang memukul Chu Xingyun hanya senjata 9 butir raja. Jika wajah depan bertabrakan dengan pedang Raja Ular dari Kaisar 3 butir, pedang tebasan akan rusak sedikit, tetapi terputus di tempat. Pedang Li Ke sangat cepat, berjalan dengan pedang, sangat cepat. Kilatan Chu Xingyun ringan dan melayang, dan dia tidak bisa melihat kemarahan sedikit pun. Tubuhnya hanya sisi kecil, dan putaran kecil di bawah kakinya benar-benar melewati pedang. Kedua belah pihak lewat dan memasuki konfrontasi lagi. Ketika dia melihat pedang pertamanya, Chu Xingyun bersembunyi dengan mudah, Li Ke juga sedikit terkejut. Tapi itu tidak masalah, selanjutnya, dia akan melemparkan skill pedang ledakan, biarkan ini. Kiang. Tepat ketika Li Kexi sedang berpikir tentang bagaimana membiarkan Chu Xingyun melihat darah, Chu Xingyun mengakhiri konfrontasi, dan pedang di tangannya dimasukkan ke sarung, dan wajahnya tenang. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Li Ke sedikit linglung. Apa yang terjadi? Apakah Chu Xingyun menyerah? Dalam keraguan, Li Ke tiba-tiba merasa bahwa tulang rusuk kanannya sedikit kedinginan, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya tanpa sadar, tetapi dia langsung menyentuh kulitnya. Melihat ke bawah dengan ngeri, saya bertanya-tanya kapan celah panjang muncul di bawah tulang rusuk kanannya. Retaknya sangat panjang dan akurat, dan dioleskan pada kulit, tanpa meninggalkan jejak darah. Tapi, kapan Chu Xingyun melukai dirinya sendiri? Kenapa dia benar-benar tidak terkesan? Tidak hanya Li Ke tidak mengerti, penonton juga bingung, dan tidak melihat pedang Chu Xingyun. Mengapa dia meninggalkan tanda pedang di tubuh Li Ke? Ling Feng membandingkan, perbandingannya adalah bahwa titik itu sampai ke titik, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, dan yang paling jelas adalah tidak adanya darah. Setelah Anda melihat darah itu berarti bahwa kontrol dan akurasi tidak ada di rumah, bahkan jika Anda menang, Anda akan dikalahkan. Tidak lebih dari 10 orang bisa mengerti pedang Chu Xingyun di tempat kejadian. 10 orang ini semuanya memiliki kedekatan dengan Kaisar Wu, dan prestasi mereka di Kendo sangat tinggi. Di sisi tubuh Chu Xingyun, sementara kaki berputar, pedang di tangan kanannya bergerak secara alami, tampak biasa saja, tetapi itu melintasi jalur yang anggun dan melayang di atas rusuk kanan Li Ke. Karena gerakan Chu Xingyun terlalu alami, dia hanya bebek ke samping, dan tidak ada gerakan pedang sama sekali, jadi sepertinya tidak ada pedang. Namun nyatanya, pedang ini merupakan kombinasi dari pedang manusia. Sideways, step-step, dan sword, ketiganya secara bersamaan. Pedang awan di 13 pedang angin bergoyang, tampaknya disengaja tetapi juga tampaknya tidak disengaja, lebih seperti disengaja atau tidak disengaja. Cloud adalah keberadaan yang paling halus dan tidak dapat diprediksi, seperti halnya gaya pedang awan. Gaya Yunjian tidak menentu, tidak tergesa-gesa, tidak terduga, dan lebih sulit untuk waspada. Dengan gelombang yang tampaknya tidak disengaja, pedang itu berkabut seperti awan tanpa ancaman. Bahkan jika dia terluka, dia tidak tahu bagaimana dia terluka. Ini adalah gaya ke-12 dari pedang ke-13 dari angin gaya pedang awan. 13 pedang angin memiliki total 13 gaya. 10 gaya pertama mudah dipelajari, mudah dipraktikkan, dan mudah dikuasai, dan semua orang bisa belajar. Hanya ada 3 formula terakhir, yang terlalu samar, hanya untuk dimengerti, bukan untuk berbicara. Cuci pedang, pedang awan, pedang kimia. Ketiga metode ini tidak memiliki ilmu pedang yang spesifik, hanya semacam ide, metode, atau trik. Secara umum, itu adalah untuk mencuci dengan pedang, untuk Cloud dengan pedang, dan untuk menggunakan. Namun, bagaimana melakukannya, ini tidak spesifik. Jika Anda mengerti, gaya pedang apapun bisa dicuci, bisa dikaburkan, dan bisa diubah. Tidak ada gerakan tetap sama sekali. Ambil pedang Chu Xingyun barusan, misalnya, terlihat seperti pik dan pik, itu terlihat seperti sapuan dan titik, sepertinya tapi tidak. Seperti awan yang mengambang di langit, seperti kuda, seperti sapi, seperti kabut, seperti hujan, seperti itu.
Alasan mengapa dia begitu yakin adalah bahwa dalam 3 jenis yang terakhir, Li Lingfeng telah menguasai 2 jenis pertama, artinya, dia juga akan berada dalam gaya Yunjian. Karena itu dikenali secara alami, dan gaya pedang awan yang sebenarnya adalah seperti ini, dibentuk dengan menghubungkan beberapa gaya pedang dasar bersama-sama. 10 jenis pertama untuk belajar, 3 jenis terakhir untuk digunakan, dan mereka benar-benar mencapai ranah gaya pedang. Setiap tembakan adalah pencucian awan, bahan kimia, dan 3 gaya pedang. Hanya saja meskipun Li Lingfeng tahu gaya pedang awan itu tidak bisa semulus dan alami seperti Chu Xingyun. Oke kakak, terima kasih.